Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yerosa Adila, NIM 34 2018 025 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih, Bu. Baik, masih semangat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiklah untuk ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan urutan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Baiklah, benar. Kita minggu lalu telah membahas tentang sistem organ gerak. Pada minggu ini kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Sebelum kita masuk ke submateri, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Pasti kalian sudah tahu semua kan tentang sistem pencernaan pada manusia? Iya, kalian udah tahu semua. Silakan kalian duduk di bangku masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan hasil PPT tentang sistem pencernaan. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem pencernaan? Jawaban dari Upi tadi sudah benar ya. Selanjutnya perhatikan, Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pada sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itulah tadi penjelasan dari Ibu. Di bagian PPT tadi telah Ibu buat soal untuk kalian pecahkan secara per kelompok ya. Kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaan Ibu tadi melalui Google, melalui buku LKPD, atau melalui buku yang kalian punya. Lalu kalian diskusikan hasil jawaban kalian dengan teman sekelompok kalian. Ibu rasa waktunya sudah cukup ya nak. Selanjutnya Ibu persilakan untuk perwakilan dari satu kelompok untuk mendiskusikan hasil dari diskusi jawaban per kelompoknya. Untuk siswa-siswa yang lain yang belum mengerti atau yang belum paham, silakan ditanyakan apa yang tidak paham dan di bagian mana yang tidak pahamnya ya nak. Dan bisa kalian tanyakan di kelompok yang akan presentasi di depan. Untuk siswa-siswa yang lain yang ingin menyangga atau menambahkan jawaban dari peserta yang presentasi di depan, dipersilakan. Baiklah, jawaban dari kelompok 2 tadi sudah benar. Struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia yang pertama itu melalui mulut. Makanan masuk pertama kali melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat pencernaan berupa gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kerongkongan itu merupakan saluran tipis dan panjang yang kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju lambung, bergerak menggunakan gerak peristaltik pada otot dinding di kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuk ke lambung atau ventriculus. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, bagian bawah atau pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya kontraksi otot lambung, sementara kimiawi terjadi dengan bantuan dari getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, enzim renin, dan hormon gastrin. Selanjutnya, setelah dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lembar
kurang lebih 25 mm. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Masuk ke usus besar atau kolon, memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat cecum atau usus buntu. Pada ujung cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing. Sisa makanan hasil pencernaan di usus halus masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Di dalam rektum ini tidak lagi terjadi penyerapan. Rektum dapat berkontraksi dan menimbulkan defekasi atau pengeluaran zat sisa makanan melalui anus. Selanjutnya, setelah itu masuk ke anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang sistem pencernaan. Kita telah membahas submateri tentang pengertian sistem pencernaan pada manusia. Lalu kita juga membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Apakah anak-anak sudah paham semua tentang materi sistem pencernaan ini? Baiklah, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas, yaitu apa sih gangguan dan penyakit yang bisa terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Itulah tadi tugasnya dan dikumpulkan untuk ke pertemuan selanjutnya minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Silakan kalian cari-cari tentang materi sistem pernapasan ya untuk pertemuan selanjutnya. Aku rasa cukup sampai di sini ya, Nak. Terima kasih kepada siswa-siswa yang telah mempresentasikan di depan, yang telah menjawab, yang telah menyangga dan menambahkan jawaban dari teman-teman yang lain. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.